Ya, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab saat ini. Kita akan membahas Obadja pasal pertama ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, sebelum kita akan memulai Bapak Ibu, terlebih dahulu kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar itu boleh mengubah eh, kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan saat ini boleh kami belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam aja pasal pertama ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Kami memohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu atas kami, terlebih-lebih ya Tuhan untuk kami diberikan kepekaan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, renungkan bersama-sama melalui pendalaman Alkitab saat ini. Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, sekaligus ya Tuhan meyakinkan kami melalui kebenaran-kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, gimana kabarnya? Tentunya kita percaya bahwa kita berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam Obadja pasalnya yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang eh, ke-21. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagian pasal pertama sebenarnya, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kita sudah belajar bagaimana tentang penghukuman terhadap Edom, ya. Kita bisa melihat bahwasanya Nabi Obadja mengumumkan atau menyampaikan tentang penghukuman terhadap Edom dan kesombongannya, ya. Itu yang boleh kita pelajari bersama-sama, dan itu ada di dalam penglihatan Obadja. Hal yang berikutnya bahwasanya kita juga sudah melihat bagaimana tentang apa yang dilakukan oleh Edom ini, ya, apa yang dilakukan terhadap saudara-saudaranya, yaitu tentang pengkhianatan dan juga kesewenang-wenangan, ya, sehingga Tuhan senantiasa mendengar hal itu, melihat hal itu, dan Tuhan juga memberikan hukuman. Nah, itu sebabnya di dalam pasal yang pertama ayat 5 sampai 9 itu tentang penghakiman Allah terhadap Edom pasti akan terlaksana. Dan itu sudah kita mendengarkan hal itu sudah dijelaskan kepada kita. Nah, di dalam ayatnya yang ke-10 sampai 14 tentang mengapa penghakiman akan datang terhadap Edom. Apa penyebabnya? Nah, kita sudah belajar untuk hal itu, saudara, ya. Itu di dalam ayatnya yang ke-10 sampai 14. Ya, dilihat di sini bahwasanya karena kekerasan terhadap saudaranya Yakub, ya, kita melihat hal itu, dan juga beberapa dosa menjadi yang mereka lakukan. Yang berikutnya di dalam ayatnya yang ke-15 dan 16 yaitu janji penghakiman terhadap. Nah, tiba saatnya pada saat ini kita akan belajar di dalam ayatnya
yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Kita bisa melihat Allah akan menggunakan Israel untuk menjatuhkan hukuman terhadap Edom. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akan belajar untuk hal ini, mari kita akan belajar membaca firman Tuhan yang berbunyi demikian di dalam Obadya pasal pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21 berbunyi demikian. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum, mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria. Dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang akan di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dalam bagian ini, saudara, kita melihat tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan seringkali diuji dalam berbagai situasi kehidupan, terutama ketika kita menghadapi tekanan, ketika ketidakadilan, atau penindasan. Ya. Maka di dalam kitab Obadya ini kita melihat, menggambarkan bagaimana bangsa Edom itu dihukum karena ketidaksetiaan dan pengkhianatannya terhadap Israel. Sementara umat Tuhan yang setia akan dipulihkan dan menerima janji-janji daripada Tuhan. Nah, bagian akhir kitab ini, khususnya di dalam ayat 17 sampai 21, menyoroti buah dari kesetiaan, yaitu keselamatan, pemulihan, dan kepemilikan penuh atas janji Tuhan. Nah, saudaraku, dengan memahami bagian ini, kita dapat belajar bagaimana kesetiaan kepada Tuhan membawa hasil yang nyata dalam kehidupan rohani dan keseharian kita di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat teks ini, bahwasanya Nabi Obadya itu adalah salah satu nabi kecil dalam Perjanjian Lama, dan penulis kitab Obadya dan juga penulis kitab Obadya. Kitab terpendek juga dalam Alkitab Ibrani. Namun sangat sedikit informasi yang kita ketahui, saudara, tentang kehidupan pribadi dan latar belakangnya. Karena Alkitab tidak memberikan keterangan secara eksplisit, saudara, mengenai asal-usulnya. Kita tahu bahwasanya nama Obadya itu Obadiah, saudara, ya, di dalam bahasa Ibrani. Ya, berarti hamba Tuhan. Tuhan atau penyembah Tuhan. Nama ini juga mencerminkan kesetiaannya kepada Tuhan dan mungkin juga menggambarkan misi pelayanan sebagai nabi. Ya. Nama ini cukup umum dalam Perjanjian Lama sehingga sulit memastikan apakah Obadya dalam kitabnya adalah tokoh yang sama dengan nama yang disebut di bagian lain Alkitab. Tetapi yang jelas, saudara, bahwasanya Obadya itu berarti hamba Tuhan atau penyembah Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kitab Obadya tidak memberikan informasi jelas tentang waktu hidupnya, ada beberapa pendapat tentang periode pelayanan Nabi Obadya ini, saudara. Beberapa diantaranya bahwa mengatakan bahwa Obadya hidup pada masa pemerintahan Raja Yoram, sekitar 853 sampai 841 sebelum Masehi. Ini berdasarkan peristiwa serangan bangsa Filistin dan Arab terhadap Yerusalem. Hal ini tertulis atau tercatat di dalam Alkitab di dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat 16 sampai 17 yang bisa menjadi latar belakang nubuatannya. Nah, kita bisa melihat di dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat 16 sampai 17 itu berkata demikian. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anak yang bungsu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan juga pendapat lain mengaitkan kitab Obadya dengan kehancuran Yerusalem oleh Babel pada 586 sebelum Masehi. Nah, namun saudara, di dalam konteks ini, Obadya menubuatkan penghukuman atas Edom yang mengambil keuntungan dari kejatuhan Yehuda. Nah, ini saudara ya, ini yang perlu di dalam konteks yang baru kita bahas. Jadi Nabi Obadya itu menubuatkan tentang penghukuman atas Edom yang mengambil keuntungan ya dari kejatuhan Yehuda. Meskipun tidak ada konsensus, pasti banyak sarjana atau pada mendukung pandangan bahwa Obadya itu menulis kitabnya setelah kehancuran Yerusalem pada 586 sebelum Masehi. Saat bangsa Edom itu berperan dalam menindas sisa-sisa orang Yehuda. Jadi kitab Obadya berfokus pada hukuman terhadap bangsa Edom yang merupakan keturunan Esau, saudara kembar dari Yakub. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sejarah panjang permusuhan antara Israel, yaitu keturunan Yakub, dan Edom sudah terjadi sejak zaman Musa. Ketika Edom menolak memberi izin kepada bangsa Israel untuk melewati wilayahnya dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Dan hal ini bisa kita melihat di dalam Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 21 yang berbunyi demikian. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerah. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Dan jika kami dan ternak kami minum airmu,
maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggal. Saudara, permusuhan ini berlanjut hingga masa pembuangan Babel ketika Edom diduga membantu musuh Israel dan merampas kota-kota Yehuda. Oleh karena itu, pesan utama Obadja adalah penghakiman atas Edom karena kesombongan dan pengkhianatannya terhadap saudara-saudaranya Israel. Jadi Tuhan menegaskan bahwa keadilannya itu akan ditegakkan. Tidak bisa hal itu dibiarkan, saudara. Jadi atau tidaklah mungkin Allah melupakan tentang hal itu. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan menegaskan bahwa ketidakadilan akan ditegakkan dan umatnya yang setia akan dipulihkan. Jadi saudara, dua hal di sini ya saudara, yaitu penegakan tentang keadilan Allah terhadap orang-orang yang sombong dan yang memperlakukan tidak adil orang-orang lain. Khususnya dalam konteks ini saudara, orang-orang Israel. Jadi Allah itu tidak membiarkan ketidakadilan itu terus-menerus. Ada nanti waktunya dia akan memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan ketidakadilan. Ya, jangan saudara di dalam kesabaran Tuhan itu lalu kita seolah-olah Allah itu seolah-olah tidak menghukum atau tidak menegakkan keadilan. Tidak, saudara ya. Jangan sampai kesabaran Allah itu dipergunakan untuk melakukan ketidakadilan sebenarnya. Tetapi dalam kesabaran Allah itu kita pergunakan untuk di dalam pertobatan misalnya kita melakukan ketidakadilan atau perubahan sebenarnya. Tetapi justru inilah yang dilakukan oleh orang-orang Edom atau Edom ini sudah memperlakukan saudaranya yaitu Yakub atau Israel. Tetapi tidak hanya saja itu saudara, tetapi juga menunjukkan tentang kesombongannya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah atau dibenci oleh Allah, ya, tentang kesombongan. Seolah-olah kesombongan itu sebenarnya meniadakan tentang keberadaan Allah. Ya. Oleh karena itu, saudara, setidaknya ada 4 hal penting yang dapat kita pelajari bersama dari apa yang disampaikan atau dinubuatkan oleh Nabi Obadja. Yaitu tentang yang pertama, bahwa keselamatan bagi orang yang setia di dalam ayatnya yang ke-17. Ya. Saya bacakan sekali lagi kepada kita di dalam ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa kita melihat di dalam bagian ini saudara, hal yang sangat indah sekali di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam ayatnya yang ke-17. Keselamatan bagi orang yang setia. Jadi Gunung Sion dalam ayat ini melambangkan tempat keselamatan dan perlindungan bagi umat Tuhan. Saudara, dalam sejarah Israel itu Sion sering dikaitkan dengan kehadiran Tuhan di tengah umatnya dan menjadi simbol pemulihan rohani. Tuhan berjanji bahwa mereka yang tetap setia akan mengalami kekudusan, yang berarti mereka akan dibersihkan dari dosa dan kembali berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan Allah.
Jadi mereka dipulihkan. Selain itu mereka akan memperoleh kembali warisan yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah yang menjadi milik mereka secara sah. Jadi kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya membawa perlindungan secara rohani, tetapi juga pemulihan dalam kehidupan ini. Keselamatan yang dijanjikan dalam ayat ini tidak hanya berbicara tentang keselamatan fisik, saudara, tetapi juga yang lebih penting dari, yang jauh lebih penting, yaitu apa? Yaitu tentang aspek rohani yang lebih dalam. Keselamatan sejati adalah ketika umat Tuhan itu hidup dalam ketaatan dan kehendak Tuhan, mengalami pemulihan dari segala dosa, saudara ya, yang membawa kepada kebinasaan. Dosa itu adalah tidak ada satupun pribadi manusia yang bisa memulihkan, atau tidak ada satu pribadi pun manusia dalam dunia ini yang dapat menyelesaikan tentang masalah dosa yang membawa kepada kebinasaan. Kecuali Allah itu sendiri, yang oleh kasih karunia-Nya dinyatakan kepada mereka yang bertobat dan kembali kepada Tuhan, yang menyatakan ketaatan dan kesetiaannya di dalam kehendak-Nya. Maka Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka. Nah, ini saudara mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup, kita harus tetap teguh dalam iman, karena Tuhan menyediakan perlindungan dan anugerah-Nya bagi mereka yang setia. Nah, saudara, berkaitan dengan ini, saudara, saya mengingat kita bisa melihat tentang tema gereja kita, ya, live by faith, ya. Di dalam setiap pergumulan kehidupan ini, mari kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kita menjalani hari-hari kita, baik cuaca yang menakutkan, bahkan cuaca yang menyenangkan sekalipun, bahkan badai dan taufan yang kadang-kadang menghampiri kehidupan ini. Mari kita belajar setia, taat, menjalani kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maka percayalah, Dia sendiri yang menyertai kita, memimpin kehidupan. Anugerah-Nya dinyatakan kepada kita. Jadi janji keselamatan ini memberikan pengharapan bahwa mereka yang setia akan mengalami kemenangan sejati dalam Tuhan. Hal yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-18 berbicara tentang keadilan Tuhan atas musuh-musuh umat-Nya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 18, sekali lagi saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya. Di dalam ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini keadilan Tuhan atas musuh-musuhnya, musuh-musuh umat-Nya pasti dinyatakan. Nah, saudara, di dalam ayat ini menekankan bahwa bangsa Edom akan dihancurkan karena kesombongan. Di garis bawah, di highlight. Ya, karena kesombongan dan kejahatan mereka terhadap Israel. Di dalam ayat ini, saudara, kita bisa melihat ini. Jadi Edom yang merupakan keturunan Esau terus-menerus menunjukkan permusuhan terhadap keturunan Yakub dan bahkan mengambil keuntungan dari kehancuran Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan ketidakadilan berlangsung selamanya. Ini perlu kita garis bawahi hal ini.
dan hukuman yang diberikan kepada Edom mencerminkan prinsip keadilan ilahi. Satu gambaran hal itu. Jadi api yang akan menghanguskan Edom menggambarkan penghukuman total dan tidak ada keturunan mereka yang tersisa. Nah, saudaraku, dari sini kita belajar bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan akan membela umatnya dari segala bentuk penindasan. Kan, saudara, mungkin ya kelihatannya ya, saudara, orang-orang Osito, bangsa Edom itu seolah-olah gembira mereka terhadap penindasan, ketidakadilan, kejahatan yang mereka lakukan. Seolah-olah mereka bergembira, bersuka cita atas semuanya itu. Tetapi saudara, mata Tuhan itu tentunya melihat ketidakadilan terhadap umat. Jadi keadilan Tuhan adalah bagian dari sifatnya yang kudus dan tidak dapat diabaikan atau disepelekan, saudara ya. Ketika manusia bertindak dalam kesombongan dan ketidakadilan, Tuhan pada akhirnya akan menegakkan hukumnya. Saudara, kisah kehancuran Edom ini mengajarkan bahwa kesombongan dan dosa membawa kepada kebinasaan. Alkitab mencatat demikian. Sementara mereka yang tetap setia kepada Tuhan akan dilindungi dan ditegakkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam keadilan dan takut akan Tuhan, serta percaya bahwa Dia akan bertindak membela orang yang setia kepadanya. Hal yang ketiga, di dalam ayat 19 sampai 20, pemulihan dan kepemilikan penuh atas janji Tuhan. Kita tahu dalam bagian ini, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat 19 sampai 20 saya bacakan kembali kepada Bapak Ibu. Ya, berkata demikian, maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini bisa kita melihat tentang apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan ya kepada umatnya. Kita bisa melihat di dalam bagian ini atau khususnya di dalam ayat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Obadja ya dalam bagian ini. Bahwasanya dalam ayat ini dinyatakan bahwa umat Tuhan akan kembali memiliki tanah mereka yang sebelumnya telah direbut atau diduduki oleh bangsa lain. Penguasaan kembali atas daerah-daerah ini merupakan bukti bahwa Tuhan tetap setia pada janjinya kepada Israel. Hal ini juga menegaskan bahwa kesetiaan kepada Tuhan akan menghasilkan pemulihan yang nyata. Secara khusus, secara rohani, bahwa dinyatakan kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa kehilangan dan penderitaan, namun kesetiaan kepada Tuhan akan membawa pemulihan yang sempurna sesuai dengan rencana dan kehendaknya dalam hidup kita. Jadi saudara, pemulihan yang dijanjikan Tuhan tidak terbatas pada hal-hal lahiriah saudara, tetapi mencakup pemulihan dalam hal ini hubungan
dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Ketika umat Tuhan kembali kepadanya dengan kesetiaan, mereka akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa meskipun kita mengalami masa-masa sulit, Tuhan selalu memiliki rencana pemulihan bagi umat. Dengan tetap setia dan percaya kepada Tuhan, kita akan menerima berkat yang telah dijanjikannya dan hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Hal yang terakhir, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-21, di dalam bagian ini Tuhan sebagai Raja yang berdaulat, yang tidak bisa dipermainkan oleh siapa saja. Di dalam ayat 21 berbunyi demikian. Saya bacakan buat kita sekalian yang terakhir ya. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum penggunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan. Mari kita perhatikan di dalam bagian ini, saudara, bagian terakhir ini, di dalam ayatnya yang ke-21. Nah, di dalam ayat 21 ini, saudara, boleh kita bagian yang terakhir ini dari kitab Obadja ini menegaskan bahwa pemerintahan terakhir berada di tangan Tuhan. Pada akhirnya bukan manusia atau kerajaan dunia yang akan berkuasa, tetapi Tuhan sendiri yang akan menjadi raja atas seluruh bumi. Keadaan ini menunjukkan kemenangan mutlak Tuhan atas segala bentuk kejahatan dan penindasan. Jadi umat Tuhan yang setia akan mengalami pemerintahan yang adil dan damai di bawah kedaulatannya Tuhan. Hal ini mengajarkan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian dunia, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan akan menegakkan ketidakadilan pada akhirnya. Kekuasaan Tuhan tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dan pada akhirnya semua orang akan mengakui kedaulatannya. Sebagai orang percaya kita harus hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan adalah Raja yang mengatur segalanya. Dan setiap keputusannya adalah yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi keyakinan akan pemerintahan Tuhan ini memberi kita pengharapan bahwa setiap kejahatan akan dihancurkan dan kebenaran akan ditegakkan. Dan demikian kita dipanggil untuk terus setia kepadanya dan menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita tahu bahwasanya pada akhirnya Kristus itu yang adalah Raja di atas segala raja, yang akan menegakkan keadilannya bagi mereka yang menyombongkan diri seolah-olah tidak membutuhkan Allah, bahkan menolak Kristus Tuhan. Tetapi juga yang menyatakan kasih-Nya kepada mereka yang setia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Maka Dia akan juga membawa mereka yang percaya kepada Dia bersama-sama dengan Dia, dan mereka menikmati damai sejahtera dan sukacita bersama-sama dengan Tuhan untuk selamanya. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca renungkan ini, supaya kebenaran Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya, supaya senantiasa bahwasanya Dia adalah Allah kita, Dia adalah hakim yang benar, yang tidak pernah salah di dalam tindakan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Hal-hal yang lain nanti bisa dijelaskan juga oleh Bapak Penatua Linda melalui ulasan di dalam Obadja pasal pertama ayat 17 sampai ayatnya
yang ke-20. Mari kita akan mengakhiri pertemuan kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu atas kami melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, renungkan bersama-sama menguatkan dan meneguhkan iman kami. Supaya di dalam segala keadaan, boleh kami tetap menaruh iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga ya Tuhan, segala sesuatu yang kami alami dalam proses perjalanan kehidupan ini, boleh kami keluar sebagai seorang pemenang oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memegang tangan kami dan menuntun kami di dalam lembah kekelaman, bahkan ketakutan, bahkan lembah kematian sekalipun. Tuhan, tolonglah kami, lindungi dan sertai kami, karena kami lemah terbatas adanya. Tetapi ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, tetap setia kepada perbuatan tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.